Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses persalinan, tahapan nifas, dan laktasi. Yang pertama yaitu proses persalinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penipisan dan pembukaan serviks selama tahap persalinan. Yang pertama yaitu penipisan serviks. Effacement terjadi ketika serviks memendek dan menjadi lebih tipis untuk mempersiapkan jalur kelahiran. Dalam tahap awal, serviks masih tebal dan tidak evasif. Namun, seiring kontraksi, serviks menjadi lebih tipis. Yang kedua yaitu pembukaan serviks. Dilatasi adalah pembukaan leher rahim, diukur dalam sentimeter 0 sampai 10 cm. Proses ini memungkinkan bayi melewati jalan lahir. 0 cm atau tidak ada pembukaan, itu serviks masih tertutup. Sedangkan 1 cm hingga 4 cm adalah pembukaan awal. Ini sering terjadi selama fase laten persalinan. Selanjutnya, pada bukaan 5 cm hingga 7 cm, serviks semakin terbuka dan mulai masuk fase aktif persalinan. Selanjutnya, pada pembukaan 8 cm hingga 10 cm, dilatasi penuh, yaitu pembukaan penuh. Serviks terbuka sepenuhnya untuk melahirkan bayi. Sehingga ketika serviks mencapai 10 cm, ibu siap untuk mulai mengejan dan melahirkan bayi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang proses involusi uterus, yaitu proses kembalinya rahim ke ukuran dan posisi normal setelah melahirkan. Pada hari pertama, fundus uteri berada di sekitar pusar. Selanjutnya, pada hari kedua hingga hari ke-9, fundus uteri secara bertahap akan mulai menurun ke arah panggul hingga tidak teraba di atas tulang kemaluan atau simfisis pubis. Proses ini biasanya berlangsung selama 6-8 minggu postpartum atau masa nifas. Penurunan fundus terjadi karena kontraksi rahim yang membantu mengecilkan ukurannya dan mengeluarkan sisa plasenta atau darah dari rahim. Proses ini sangat penting untuk memastikan penyembuhan rahim dan mencegah komplikasi seperti pendarahan postpartum. Jika rahim tidak mengalami involusi dengan baik, dapat menjadi tanda infeksi atau masalah lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahapan darah nifas. Yang pertama yaitu ada lochia rubra. Lochia rubra itu berlangsung selama 1-3 hari. Darah dari lochia rubra yaitu berwarna merah kehitaman. Volumenya seperti haid berat. Darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Selanjutnya di sini ada lochia sanguinolenta, yaitu berlangsung selama 3-7 hari. Darah dari lochia sanguinolenta berwarna merah muda. Volumenya mulai sedikit dibanding lochia rubra. Darah yang keluar pada lochia sanguinolenta akan bercampur dengan lendir. Selanjutnya ada lochia serosa, yaitu yang berlangsung selama 7-14 hari. Darah dari lochia serosa biasanya berwarna kuning kecoklatan. Volumenya akan lebih sedikit. Kemudian darah yang keluar itu mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lochia alba. Lochia alba ini berlangsung selama lebih dari 14 hari. Warna darah dari lochia alba yaitu putih bening. Lochia alba ini merupakan tahap pemulihan. Cairan yang dikeluarkan oleh lochia alba mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Tahapan ini menunjukkan proses penyembuhan rahim secara bertahap setelah melahirkan. Jika ada pendarahan berlebihan atau warna yang tidak normal di luar fase ini, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang struktur payudara. Yang pertama di sini ada dinding toraks. Dinding toraks merupakan bagian belakang payudara yang terdiri dari tulang, otot, dan jaringan lainnya yang menopang payudara. Selanjutnya ada otot dada, yaitu terletak di belakang jaringan payudara dan membantu menopang payudara serta berfungsi dalam gerakan dada. Selanjutnya ada lobus. Lobus adalah bagian kelenjar utama payudara yang menghasilkan ASI. Payudara ini memiliki 15-20 lobus yang terdiri dari lobulus kecil. Selanjutnya ada puting susu, yaitu tempat keluarnya ASI yang terhubung dengan saluran susu. Selanjutnya ada areola. Areola adalah area gelap di sekitar puting yang mengandung kelenjar Montgomery yang membantu melindungi kulit puting dan memberikan pelumas saat menyusui. Selanjutnya ada saluran susu. Saluran susu adalah saluran
yang membawa ASI dari lobulus ke puting. Selanjutnya ada jaringan adiposa, yaitu berfungsi sebagai bantalan pelindung dan memberi bentuk pada payudara. Selanjutnya yang terakhir ada kulit, yaitu lapisan luar yang melindungi struktur internal payudara. Selanjutnya yang kelima, sekaligus yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon prolaktin dan oksitosin selama proses menyusui. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah hisapan bayi pada payudara. Nah, ketika bayi menghisap payudara, rangsangan saraf dari puting akan dikirim ke hipotalamus di otak ibu. Selanjutnya di sini ada stimulasi hipotalamus, yaitu hipotalamus merespon dengan mengirim sinyal ke kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan prolaktin. Selain itu, hipotalamus juga mengirim sinyal ke kelenjar pituitari posterior untuk melepaskan oksitosin. Peran prolaktin. Prolaktin di sini akan merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI. Selanjutnya di sini ada peran oksitosin, yaitu berfungsi untuk menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli yang memeras ASI keluar melalui saluran susu menuju puting sehingga bayi dapat menyusui. Proses ini memastikan bayi mendapatkan ASI saat menyusui sekaligus memelihara produksi ASI untuk sesi menyusui berikutnya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang persalinan, nifas, dan laktasi. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.